Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, para romo, bruder dan para suster yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi dengan Api Karunia Tuhan episode ke-35 ini. Melanjutkan pembahasan doa dan Injil Yohanes. Secara khusus, Bapak Kardinal mengajak kita untuk mencoba masuk ke dalam kisah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria. Akan diperlihatkan bagaimana Injil Yohanes menata doa juga dalam bentuk dialog. Yesus berdialog dengan perempuan Samaria itu. Seakan-akan ada tahap-tahapannya. Tahap-tahapan pengertian, pemahaman, dan penghayatan perempuan Samaria itu. Mulai mengenal Yesus, mengaku Yesus sebagai Rabi, dan akhirnya menerima Yesus sebagai akulah dia. Suatu perjalanan dialog yang juga menggambarkan perjalanan hidup kita dalam relasi kita dengan Tuhan. Sungguh menarik bila kita perhatikan detail-detailnya, karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sedang berbicara mengenai Roh Kudus dan doa. Setelah kita berbicara panjang lebar juga mengenai doa di dalam keempat Injil. Sesudah kita berbicara mengenai doa di dalam keempat Injil, kita terdorong untuk mempelajari, mendalami apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada orang Roma bab 8 ayat 26. Saya mengulang sedikit supaya nanti perjalanan berikutnya itu lebih mudah diikuti. Rasul Paulus menulis begini, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi titik tolak kita berbicara mengenai Roh Kudus dan doa adalah ayat ini. Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita dan selanjutnya. Kita sudah melihat beberapa teks, sekurang-kurangnya sudah ada 2 yang sudah kita lihat. Yang pertama adalah roh di dalam hidup Yesus, yang sebagaimana dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, bab 1 Injil Yohanes ayat 32, jadi saya mengulang yang teks yang pertama yang kita bicarakan, yaitu Yohanes mengatakan, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Kata yang kita baris bawahi adalah kata tinggal. Kata yang tidak hanya menunjukkan lokasi geografis, tetapi mempunyai makna simbolik. Nah, kaitannya kata tinggal itu adalah dengan pertanyaan para murid Yesus yang pertama. Injil Yohanes, bab 1, ayat 38. Rabi, di manakah engkau tinggal? Lalu dikatakan mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Nah, murid-murid yang tinggal di dalam di mana Yesus tinggal, tempat Yesus tinggal, itu dijadikan ciptaan baru. Dari mana disimpulkan ciptaan baru itu?
ya roh yang pada kitab Kejadian dikatakan melayang-layang di atas yang kosong dan gelap itu, dan dengan firman-Nya yang kosong dan gelap itu dijadikan alam jagat raya yang siap dihuni oleh manusia. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam diri Yesus, murid-murid tinggal di dalam Yesus atau bersama dengan Yesus, menjadi ciptaan baru, dan sebagai ciptaan baru itu, seperti Yesus yang dibimbing oleh Roh, membuat mereka mampu untuk berdoa. Tentu pertanyaannya, doanya doa apa? Pertanyaan yang sangat konkret, dan jawabannya tentu saja bisa dikaitkan dengan mudah dengan kata tinggal itu. Di Roh Kudus yang mendampingi Yesus, yang tinggal di dalam diri Yesus, murid-murid yang tinggal bersama dengan Yesus, lalu tafsiran kita sebagai ciptaan baru, murid-murid itu berdoa, tapi jurusan doanya menjadi lebih spesifik, yaitu supaya tetap bisa tinggal bersama-sama dengan Yesus. Itu teks yang pertama, jadi peranan Roh Kudus, tinggal dalam Yesus, murid tinggal di dalam Yesus, berdoa supaya apa? Supaya tetap tinggal bersama-sama dengan Yesus. Teks yang kedua yang sudah kita coba dalami adalah Injil Yohanes bab 3 mengenai percakapan dengan Nikodemus. Pertanyaan yang dijawab dengan kisah ini adalah soal kelahiran baru. Bab 3 ayat 5. Pada ayat 3 dulu, Yesus berkata begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dan kemudian pada ayat 5, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita sudah melihat kenapa ada dua kata, yang pertama melihat kerajaan Allah dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Melihat kerajaan Allah dan masuk ke dalam kerajaan Allah itu adalah buah dari kelahiran baru. Dengan model seperti biasa, tanya jawab, dialog, salah paham, akhirnya sampailah kepada ayat yang terakhir, ayat yang paling penting, ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Intinya apa dialog antara Yesus dan Nikodemus ini? Intinya, Roh Kudus, lahir dari air dan Roh Kudus, membuat para murid itu mampu untuk percaya. Di orang yang menerima Roh Kudus, mampu menjadi orang yang percaya. Dikatakan dengan sangat jelas pada ayat 16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, percaya itu indikatornya apa? Jadi seringkali di dalam percakapan iman ada istilah indikasi iman, lalu kemudian ada imperatif moral. Iman itu turunannya atau langkah berikutnya dari iman, indikator iman yang baik, yang benar adalah imperatif moral. Dan imperatif moral yang disebut di dalam percakapan secara tidak eksplisit tentu saja antara Yesus dan Nikodemus
adalah kemampuan untuk memilih. Jadi urut-urutannya lahir dari air dan roh, menjadi percaya, dan percaya itu berarti mampu memilih terang dan bukan kegelapan. Dikatakan dengan sangat jelas pada ayat 19 bab 3. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Lalu ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Jadi urut-urutannya saya kira jelas, lahir kembali, percaya, memilih terang dan bukan gelap. Dan dengan demikian kita boleh merumuskan begini. Di dalam ketekunan dan kesetiaan berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus dan sebagainya, kita mampu sampai kepada pilihan dasar, yaitu percaya. Dan ketika kita percaya, kita melihat kerajaan Allah yang disebut pada ayat berapa ini? Ayat 3. Dan ketika kita melihat kerajaan Allah, kita juga bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan masuk di dalam kerajaan Allah, melihat kerajaan Allah itu berarti selalu memilih terang dan bukan kegelapan. Kita sampai di situ. Hidup kekal sudah sering kita bicarakan, yaitu masuk di dalam kesatuan Allah Bapa dan Allah Putra dengan kekuatan Roh Kudus. Itu pembicaraan kita yang terakhir. Sekarang kita mau melihat teks lain yang masih kita baca di dalam terang itu tadi. Di dalam terang hubungan antara Roh Kudus dan doa untuk memperkaya pemahaman kita tentang doa. Yang mau kita lihat lagi, karena sudah beberapa kali kita lihat, adalah Yohanes bab 4 ayat 1 sampai 42. Nanti kesimpulan yang mau kita ambil, kesimpulannya dulu. Bab 4 ayat 1 sampai 42 itu mengajarkan apa tentang doa kepada kita. Jawabannya sederhana. Doa adalah dialog pribadi dengan Yesus. Sehingga lewat doa yang adalah dialog pribadi antara saya dengan Yesus, seperti halnya dialog antara wanita Samaria dengan Yesus, itu membuat kita semakin mengenal Yesus. Jadi sekali lagi, kita mencoba untuk memperkaya pemahaman kita tentang doa, bukan sekedar doa novena ini, doa novena itu semuanya baik. Doa permohonan, doa pujian, doa syukur, itu semua oke, baik. Tetapi kita mau lebih daripada itu dengan bantuan kitab suci. Dan yang sekarang kita ambil sebagai lanjutan percakapan kita adalah faham doa sebagai dialog personal dengan Yesus. Dan tujuannya adalah untuk semakin mengenal Yesus. Modelnya adalah percakapan antara wanita Samaria dengan Yesus. Kita coba lihat langkah demi langkah, semoga tidak terlalu berbelit-belit. Catatan yang pertama,
kita sudah membiasakan diri dengan gaya Yohanes. Seperti halnya dengan Nikodemus, modelnya sama, yaitu satu, modelnya adalah tanya jawab, dan yang kedua adalah model salah paham. Bertanyanya begini, jawabannya begitu. Tapi ini gaya. Untuk membetulkan pertanyaan, jawabannya beda dengan yang ditanyakan. Dan dengan cara itu pelan-pelan orang yang berdialog itu dibawa masuk atau dibawa keluar dari cara berpikirnya sendiri dan masuk di dalam perwahyuan Yesus. Itulah tujuan dari gaya salah paham. Biasanya orang bertanya dengan cara berpikirnya sendiri, dijawab dengan cara berpikir Yesus, pelan-pelan cara berpikir sendiri itu diubah menjadi saat ketika Yesus menyatakan diri, mewahyukan dirinya. Kita coba lihat secara garis besar saja bab 4. Langkah yang pertama, dalam percakapan itu diceritakan bahwa wanita Samaria itu diminta agar memberi minum kepada Yesus. Bab 4 ayat 7, ayat 9. Mulai dari ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ada sisipan sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Itu awalnya wanita itu diminta memberi air. Ini sudah menimbulkan pertanyaan bagi pembaca, khususnya pembaca yang tahu konteks budaya dan religius pada waktu itu. Orang Samaria dan orang Yehuda, orang Yahudi, itu tidak saling menghormati, bahkan saling mengucilkan. Jadi pertanyaan ini sudah aneh. Pertanyaan yang dibuat oleh Yesus, berilah aku minum, ini sudah aneh. Nah, ketika perempuan itu heran, kenapa orang Yahudi ini minta air minum, Yesus menjawab, nah ini mulai salah paham, ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi yang diminta air sumur, lewat salah paham, Yesus mengangkat pembicaraan ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan lagi masalah air minum, tetapi air hidup. Dan perhatikan, Yesus sudah mulai mewahyukan diri pada ayat 10 ini. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, siapakah dia? Nanti proses ini berakhir dengan jawaban siapakah dia itu. Lalu wanita bertanya lagi, proses lagi. Langkah berikutnya, ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Lihat bagaimana pandainya Yohanes membawa pembaca ini pelan-pelan naik ke level yang lebih tinggi.
Pada awal, wanita Samaria itu hanya memandang Yesus sebagai orang Yahudi. Lalu Yesus mengajak dia naik ke level yang lebih tinggi. Tidak bicara tentang air sumur, tetapi air hidup, satu. Dan yang kedua, sudah mulai menantang wanita itu untuk mengenal siapa dia. Wanita itu sudah ikut naik. Pemahamannya sudah ikut naik dengan menyebut ini. Ayat 12, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Ini level yang lebih tinggi, sudah mulai semakin mendekati, sudah semakin dibawa untuk semakin mengenal Yesus itu. Nah, sesudah itu misteri pelan-pelan semakin dibuka. Semakin dibuka dengan ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Mengembangkan tema air. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Masuk unsur baru, hidup kekal. Di kekayaan pelan-pelan dibuka lewat dialog ini oleh Yohanes. Ayat 15, wanita itu masih salah paham lagi. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Jadi masih salah paham. Sudah lumayan pelan-pelan dia mengikuti perwahyuan Yesus yang pelan-pelan, tapi masih saja batinnya tertutup untuk sesuatu yang sama sekali baru, yang tidak ia bayangkan. Mulai ayat 17, 16, Yesus mengajak wanita itu untuk mengenal diri sendiri. Rupa-rupanya, jadi di balik kisah ini, kita bisa melihat Yohanes memikirkan, mau mengatakan kepada kita, sampai titik ini, wanita Samaria ini, sudah ikut di dalam proses. Pelan-pelan membuka diri, tetapi masih ada tutup yang sangat pekat. Nah, kalau hanya begini terus, tutupnya yang pekat itu tidak dibuka, lalu keterbukaan untuk menerima perwahyuan itu tidak akan pernah sampai. Maka mulai ayat 16, Yesus berkata begini, ini dalam rangka membuka tabir yang gelap di dalam hidup wanita Samaria itu, yang mesti harus dibongkar supaya perjalanan imannya sampai pada tujuan. Mengenai dirinya, ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ini langsung mengena tabir yang gelap itu. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Keterbukaannya mulai di sini. Membuka lembaran yang hitam di dalam hidupnya. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ini perlu diperhatikan, dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi tabir yang gelap yang menyeliputi hidup wanita Samaria itu mulai dibongkar
Perempuan Samaria itu di dalam proses dialog dengan Yesus yang rupa-rupanya membuat dirinya semakin bertanya-tanya, mulai membuat wanita itu mengatakan apa adanya. Inilah yang mungkin silahkan nanti memilih kata sendiri yang paling cocok. Mungkin inilah yang sering disebut doa pembebasan. Tidak pertama-tama membebaskan diri dari kegelapan setan, enggak. Tetapi mohon dibebaskan dari luka-luka yang ada di dalam dirinya. Hidup dengan cara seperti ini, engkau telah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Silahkan membayangkan pribadi dalam keadaan seperti ini. Pastilah ada luka-luka yang sangat dalam, dan karena itu kemungkinan besar juga tabir gelap itu menyeliputi perempuan Samaria itu. Engkau berkata benar. Dengan kata itu, Yesus sebetulnya menegaskan pembebasan yang terjadi di dalam diri wanita Samaria itu. Engkau berkata benar. Dalam hal ini, jadi sudah mulai dibuka. Mungkin di dalam hal yang lain, kita tidak usah berandai-andai. Wanita itu belum sampai kepada yang benar mengenai dirinya. Ayat 19, maju lagi perwahyuan diri Yesus. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Lihat perkembangannya, Yesus pada awal kisah ini hanya disebut engkau orang Yahudi. 1, sangat fisik. Lalu bagian yang kedua, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Ayat 12. Sudah mengacu pada hal-hal yang jauh lebih rohani daripada engkau orang Yahudi. Pada tahap berikutnya, ayat 19, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Sudah lebih jauh lagi. Nah, dengan pemahaman sampai ke titik itu, engkau adalah seorang nabi, dia berbicara lebih jauh lagi, ayat 20. Membawa tema baru. Kalau disambung-sambungkan, tidak mudah sambungannya ini. Tetapi itulah yang terjadi di dalam kisah ini, ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Lihat, tidak ada sebelumnya percakapannya. Tiba-tiba wanita itu mengajukan tema ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka perwahyuan siapakah Yesus itu. Jadi Yesus sudah, tadi sekali lagi maaf. Yesus orang Yahudi, apakah engkau lebih besar daripada Yakub? Engkau adalah seorang nabi. Nah, sekarang mau diwahyukan apa lagi tentang Yesus? Lewat tema baru yang diajukan oleh perempuan ini. Lalu dijawab oleh Yesus, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba. Saatnya akan tiba. Ini bukan sekedar tanggalnya atau tahunnya, bukan. Saat dalam Injil Yohanes selalu kita pahami sebagai istilah yang khusus, yaitu ketika Yesus ditinggikan di kayu salib. Kembali kepada Bapa yang mengutusnya. Kita coba perhatikan pelan-pelan. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem.
di gunung ini itu namanya itu istilahnya di Gunung Gerizim di Samaria, wilayah yang di tengah. Sementara Yerusalem adalah di wilayah Yehuda, pusat agama Yahudi yang disebut murni, sementara Samaria dengan pusat ibadah di Gunung Gerizim itu adalah pusat ibadah orang-orang Samaria yang dianggap bid'ah. Tidak di gunung ini, tidak di Yerusalem. Lalu di mana? Ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah roh, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran, dua kata yang sebetulnya menunjukkan kekuatan yang sama. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila dia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Jadi urutannya sesudah wanita itu mengatakan nabi, dia sudah berbicara tentang Kristus pada tahap ini. Lalu kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ini adalah setengah perjalanan. Wanita itu sampai kepada pengakuan, atau mungkin lebih tepat menurut teks ini, pada tahap itu Yesus menyatakan kepada perempuan itu siapa dia sebenarnya. Akulah dia, yaitu Kristus yang sedang berkata-kata dengan engkau. Perhatikan kekhususan rumusan ini, akulah dia. Ini juga istilah yang bukan sekedar menunjukkan orangnya itu saya, bukan. Kata ini adalah khas di dalam kitab suci. Nanti sama ketika Yesus menurut Injil Yohanes menjelang sengsaranya, Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Dijawab, lalu Yesus mengatakan, akulah dia. Nah, ketika Yohanes menggunakan istilah akulah dia, kita mesti ingat, di mana di perjanjian lama, rumus seperti ini kita jumpai. Kita jumpai di dalam kitab Keluaran bab 12. Kisahnya kita ingat, ketika orang-orang Yahudi masih berada di Mesir, di tanah perbudakan, Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa itu keluar dari perbudakan menuju tanah terjanji. Musa dipanggil, tapi lalu dia bertanya, Tuhan siapakah? Kalau nanti bangsa saya, umat saya itu bertanya, siapakah yang menyuruh kamu? Lalu Allah menjawab, aku adalah aku. Inilah yang diterjemahkan ke dalam perjanjian baru, akulah dia. Jadi ini adalah perwahyuan seperti dulu Yahweh, Tuhan mewahyukan diri kepada Musa. Sekarang Yesus mewahyukan dirinya, akulah dia dengan rumusan yang sama, mirip-mirip lah, sama pasti tidak. Karena dalam perjanjian lama bahasanya Ibrani, dalam perjanjian baru bahasanya Yunani, pasti tidak sama, tetapi intinya sama. Perwahyuan yang utuh tentang siapakah Tuhan, seperti dulu Yahweh membimbing, menyertai Musa untuk memimpin umat Allah perjanjian lama keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Sekarang akulah dia ini menyatakan diri kepada perempuan itu. Babak kedua, nanti silahkan baca sendiri. Sesudah sampai di situ, perempuan itu pergi ke murid-muridnya datang dulu.
Lalu perempuan itu meninggalkan tempayannya, ayat 28, di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Nah, sekarang wanita Samaria itu menjadi penghubung, mengundang orang-orang sekotanya untuk ketemu Yesus. Dan puncak dari proses ini kita temukan pada ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya," sampai kepada kepercayaan, "tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Sudah, ini puncak. Jadi kalau kita lihat dari segi perwahyuan, Yesus sekedar dilihat sebagai orang Yahudi. Yesus ditanyakan, "Apakah engkau lebih besar daripada Yakub?" Sudah naik levelnya. Ketiga, Yesus adalah nabi, dinyatakan oleh perempuan itu. Lalu kemudian wanita itu mulai dengan apa yang tumbuh di dalam batinnya dengan pertanyaan, ayat 25, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Dalam bentuk pertanyaan yang muncul di dalam hati perempuan Samaria itu, lalu Yesus mengatakan, menyatakan dengan sangat tegas, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Artinya akulah Kristus itu. Proses belum selesai, diperluas panggungnya. Bukan hanya perempuan dengan Yesus, tetapi dengan wanita, dengan orang-orang kota Samaria. Panggungnya semakin luas, semakin banyak yang terlibat di situ. Tapi apapun perjalanannya, kita semua nanti bisa membaca sendiri. Kesimpulannya adalah bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, kalau kita lihat lagi, kalau begitu dengan membaca kisah seperti ini, lalu sebetulnya doa itu apa? Doa itu apa? Atau mungkin bisa diajukan pertanyaan dengan cara yang berbeda. Indikator doa, indikator salah satu bentuk doa yang disebut benar, itu doa yang seperti apa? Sekali lagi, tidak dikesampingkan doa-doa yang sudah sering kita ucapkan, dan itu tidak dikecualikan. Tetapi kalau kita membaca teks ini, lalu doa itu salah satu indikator dari doa yang benar menurut kisah ini, sejauh dapat kita mengerti itu yang seperti apa. Jawabannya adalah salah satu indikator dari doa yang benar adalah satu, seperti wanita Samaria ini, dalam doa, seseorang yang berdoa semakin mengenal diri sendiri. Tanpa ada yang ditutupi. Mengenal diri sendiri secara otentik dengan segala macam anugerah-anugerahnya, tetapi juga dengan segala macam kekurangan-kekurangannya. Jadi indikatornya itu pengenalan diri sendiri. Dan yang kedua, tentu saja adalah bertumbuhnya pemahaman yang semakin dalam akan misteri Allah yang dinyatakan oleh Yesus. Semakin mengenal siapakah Yesus itu. Pengenalan Yesus yang benar
baru mungkin kalau kita membaca teks ini ya, seperti wanita Samaria, menyampaikan apapun yang ada di dalam batinnya. Dan itu ditegaskan oleh Yesus, dalam hal ini engkau berkata benar. Ketika ini masih ditutupi, banyak yang masih tertutup dengan tabir yang pekat itu, pengenalan akan Allah itu selektif, sesuai dengan kemauannya sendiri. Kemungkinannya itu, indikatornya itu. Sementara ketika kita sudah sungguh hanya berhadapan dengan Tuhan dan tidak memperhitungkan yang lain-lain, pengenalan akan Allah, akan misterinya yang nyata dalam diri Yesus itu akan semakin dalam. Moga-moga proses ini dapat dipahami dengan tidak terlalu sulit. Gayanya salah paham, yang diwahyukan itu jelas, runtut. Yesus orang Yahudi lebih besar daripada Yakub, Nabi, Kristus, Juru Selamat dunia. Pelan-pelan wanita Samaria dibawa ke sana. Satu lagi tema dari teks ini. Tadi kita membaca ada tema yang tiba-tiba diajukan oleh wanita Samaria itu. Yaitu pada ayat 20 dan selanjutnya. Sampai dengan 24. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini dan selanjutnya. Lalu Yesus mengatakan, percayalah kepadaku bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah dan selanjutnya ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Pertanyaannya, menyembah beribadah dalam roh dan kebenaran itu artinya apa? Maksudnya tentu saja salah satu, bukan maksud yang seutuh-utuhnya. Sejauh dapat kita amati, ini maksudnya apa? Tadi sudah disebut bahwa wanita itu kalau menyembah, beribadah, selalu pergi ke Gunung Gerizim. Karena dia termasuk wanita Samaria yang dianggap bid'ah oleh orang-orang Yahudi murni. Yerusalem adalah tempat ibadah, kenisah. Bagi orang-orang Yahudi yang menganggap dirinya Yahudi murni. Yesus mengatakan mereka akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Jawaban yang yang deskriptif agak sulit diberikan, tetapi kita akan mencoba mencari maksudnya dengan kembali lagi mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan roh dan kebenaran. Itu jalannya untuk memahami istilah-istilah kitab suci. Kembali lagi kita lihat ayat-ayat dalam Injil Yohanes. Sekaligus untuk melihat ayat-ayat mana di dalam Injil Yohanes ini yang sangat mempengaruhi pemahaman kita terhadap Injil Yohanes. Ayat yang pertama, bab 1 ayat 32. Sudah sering kita lihat, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Diulang pada ayat 33, frase yang terakhir, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya. Menyembah dalam roh dan kebenaran ini, roh. Tinggal di dalam diri Yesus. Bab 1 ayat 14. Ada kata kebenaran di situ. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, siapa itu? Jelas. Dan diam di antara kita.
Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus penuh dengan kebenaran. Kesimpulannya jelas. Bab 14 ayat 6. Bab 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yesus jelas menyatakan diri sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi, kalau kita mau memahami menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, yang namanya roh tentu saja maksudnya adalah Roh Kudus. Dan kebenaran, karena kebenaran itu memenuhi hidup Yesus, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, berbakti kepada Allah, beribadah kepada Bapa, itu artinya adalah seperti halnya Yesus dipenuhi Roh Kudus dan beribadah dalam arti memuliakan Bapa, dalam arti menjalankan perutusan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya, kita menyembah Bapa bersama dengan Yesus. Dan menyembah Bapa bersama dengan Yesus yang dipimpin oleh Roh, itu artinya memuliakan Bapa, dan mengerjakan pekerjaan Bapa. Tidak cukup beribadah entah di Gunung Gerizim, entah di Yerusalem, di Kenisah Yerusalem, tetapi menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sama dengan Yesus, dipenuhi oleh Roh Kudus, menjadi kebenaran. Kebenaran itu berarti hidup Yesus seutuhnya, memuliakan Bapa, permuliakanlah aku mempermuliakan Bapa, dan menjalankan pekerjaannya. Dengan demikian, kalau mau tidak berbelit-belit, sederhana, ibadah Kristiani artinya ibadah bersama dengan Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam rangka menjalankan pekerjaan Bapa dan menyelesaikannya. Itulah ibadah. Bukan di Gerizim, bukan di Yerusalem, dimanapun. Bersama dengan Yesus yang bangkit, yang dipenuhi roh, kita ikut bersama Yesus beribadah, memuliakan Bapa, melaksanakan tugas pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada Yesus. Moga-moga tidak terlalu sulit. Kita sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan dalam percakapan berikutnya. Terima kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, doa itu apa? Indikator doa itu apa misalnya? Indikator doa misalnya tambahnya pengetahuan pemahaman kita tentang misteri kasih Allah. Selain kita semakin mengenal diri kita. Juga indikasi doa yang lain adalah kita dapat memuji roh dalam kebenaran. Suatu inspirasi iman yang luar biasa kita dapatkan dalam episode kali ini. Semoga ini menjadi bekal kita untuk terus menghidupi hidup di dalam Roh Kudus, agar kita dapat menyembah Tuhan dalam kebenaran. Kita mohon berkat Tuhan.
Semoga saudara-saudari sekalian dan komunitas serta keluarga kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa, terima kasih.